warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jujur Mulia. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan awal mula masuknya Islam ke Mesir. Mesir adalah salah satu kawasan yang berada di Afrika Utara. Afrika Utara merupakan daerah yang sangat penting bagi penyebaran agama Islam di dataran Eropa. Mesir menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke wilayah yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kristen, sekaligus benteng pertahanan Islam untuk wilayah tersebut. Mesir baru menjadi kota Islam sejak Umar menjabat sebagai khalifah yang menggantikan Abu Bakar yang berkuasa sebelumnya. Mesir dapat ditaklukkan di bawah pimpinan Ammar bin As radhiyallahu anhu. Setelah itu, Islam makin berjaya di Mesir setelah menaklukkan kota-kota lain di Mesir. Ketika Mesir jatuh ke tangan kaum muslimin, Ammar ibnu al-As menawarkan kepada penduduknya 3 pilihan. Yang pertama, memeluk agama Islam, yang kedua, membayar jizyah, dan yang ketiga adalah berperang. Dengan 3 pilihan tersebut, mereka memilih berperang, yang pada akhirnya mereka kalah dan harus membayar jizyah. Menurut beberapa teori, Islam berkembang besar di daerah Mesir karena adanya peperangan, degenerasi gereja, dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Riandi ingin menyambung materi daripada Jujur Mulia. B. Perkembangan Islam di Mesir. Perkembangan Islam di Mesir tentu tidak terlepas dari peranan penguasa Islam di Mesir. Dinasti pertama yang berkuasa di Mesir secara mandiri adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang beraliran Syiah. Dinasti ini didirikan di Tusia pada tahun 909 Masehi sebagai tandingan bagi penguasa dunia Muslim saat itu yang berkuasa di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Said ibnu Husain. Islam mencapai kejayaan di Mesir pada masa khalifah yang kelima, Abu Mashhur Nizar al-Aziz, itu pada tahun 975 Masehi sampai dengan 996 Masehi. Dalam pemerintahannya dia mampu menyaingi dinasti Abbasiyah di Baghdad. Al-Aziz bahkan menghabiskan uangnya 2 juta dinar untuk membangun istana, dapat menyaingi istana Abbasiyah. Khalifah Al-Aziz dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan paling murah hati. Setelah Al-Hakim meninggal dunia, dia digantikan oleh Al-Zabir pada tahun 1021 sampai dengan 1035 Masehi, yang masih berumuran 16 tahun. Setelah Al-Zahari berkuasa, pemerintahan dinasti ini mungkin kacau. Pada akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengakhiri dinasti ini pada tahun 1171 Masehi. Khalifah terakhir dinasti Fatimiyah adalah Al-Adhid pada tahun 1160 sampai dengan 1170 Masehi. Setelah Salahuddin berkuasa, Salahuddin tidak menghancurkan Kairo yang dibangun Fatimiyah. Ia malah melanjutkan sama antusianya. Ia hanya mengubah paham keagamaan negeri dari Syiah menjadi Sunni. Sekolah, masjid, rumah sakit, sarana rehabilitas penderitaan sakit jiwa, dan banyak fasilitas lain di bangunan. Peristiwa yang paling dikenal pada masa Salahuddin Al-Ayyubi adalah Perang Salib, perang antara Kristen dan Islam. Pada tahun 1250, 8 tahun sebelum Baghdad diratakan dengan tanah oleh Halagu, kekuasaan diambil alih oleh kalangan turunan Turki, pegawai istana keturunan para budak. Maklum, pada masa kekuasaan dinasti Mamluk banyak hal yang terjadi, meskipun masyarakat Islam pada saat itu dalam kondisi ekonomi yang lemah. Mereka mampu bertahan di serangan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Pada masa dinasti ini,
Prestasi kaum muslim masih tergolong di bawah bincangan pada masa Abbasiyah. Pada kuasa Mamluk berkuasa, banyak hal yang terjadi. Di antaranya pemerintahan Mamluk berhasil bertahan dari serangan membabi buta bangsa Mongol. Padahal sebelumnya tidak ada satu dinasti pun yang mampu bertahan dirinya, termasuk Abbasiyah di Baghdad. Mereka bahkan mampu mengusir semua pasukan salib dari negeri Islam kawasan timur. Selain itu, mereka juga mampu menghadang saran bangsa Portugis yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Utsmani. Akhir dari pemerintahan Mamluk terjadi pada tahun 1517 Masehi. Pada saat itu Mamluk terdapat ditaklukkan oleh pemerintahan Turki Utsmani. Hal ini ditandai dengan pembunuhnya Sultan Tumanbay. Dengan demikian berakhir pula pemerintahan Mamluk di Mesir. Pada masa Turki Utsmani, wilayah Mesir terdapat dikuasai oleh keturunan Mamluk. Namun demikian, mereka tunduk kepada pemerintahan Turki Utsmani. Banyak hal yang terjadi pada saat itu, diantaranya penyerangan pasukan Prancis ke Mesir di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Serangan ini menyebabkan masih jatuh ke tangan orang-orang Perancis. Napoleon akhirnya kembali ke Perancis pada tahun 1216 Masehi. Setelah revolusi Ahmad Arabi padam, bermunculan pemimpin nasional yang mengadakan perlawanan terhadap Muhammad Ali. Orang-orang tersebut seperti Mustafa Kamil dan Muhammad Farid. Dengan kemunculan perlawanan terhadap Muhammad Ali, Inggris mulai menarik diri dan memberikan kemerdekaan Mesir pada tahun 1340 Masehi sampai dengan 1922 Masehi. Setelah itu, ternyata Partai Sa'ad Dakhlul memperoleh kemenangan. Dia adalah sekutu Inggris. Menampaknya demikianlah rencana Inggris. Keturunan Muhammad Ali masih berkuasa di Mesir sampai dengan kemunculan revolusi perwira yang mengalahkan Raja Al-Faruq pada tahun 1372 Masehi sampai dengan 1952 Masehi. Dengan demikian, sistem republik telah dimulai di Mesir. Jika diurutkan, maka urutan dinasti Islam di Mesir yaitu dinasti Tuhuliniyah, itu pada tahun 868 Masehi sampai dengan 905 Masehi. Sedangkan dinasti Fatimiyah itu berdirinya pada tahun 909 Masehi sampai dengan 1700 Masehi. Yang ketiga yaitu dinasti Ayyubiyah, itu berdirinya pada tahun 1174 Masehi sampai dengan 1252 Masehi. Dinasti Mamluk itu berdirinya pada tahun 1250 Masehi sampai dengan 1517 Masehi. Sekian dari saya Irfan Febriandi akan mengalihkan kepada teman saya yaitu Niswatul Khairah. Baiklah, kepada Niswatul Khairah, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Niswatul Khairah akan melanjutkan pembahasan kami. C. Tokoh-tokoh pembaharuan di Mesir. Tokoh-tokoh pembaruan di Mesir adalah 1. Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir di Kawalah, Yunani pada tahun 1765 Masehi. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Muhammad Ali adalah seorang perwira. Bahkan Muhammad Ali ikut berperang melawan Napoleon pada tahun 1801 Masehi.
Muhammad Ali membawa pembaharuan pada bidang militer dan pendidikan. 2. Rifa'ah Al-Tahtawi. Tahtawi dilahirkan di Tahta, Mesir. Ia adalah orang yang memiliki pengaruh besar pada gerakan pembaruan Muhammad Ali Pasha pada abad ke-19 Mesir. Rifa'ah Al-Tahtawi adalah seorang penulis, guru, penerjemah, egiptologis, dan intelektual Renaissance Mesir. Tahtawi adalah salah satu sarjana Mesir pertama yang menulis tentang budaya Barat dalam upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi dan pemahaman antara peradaban Islam dan Kristen. 3. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di desa Asadabad dekat Hamadan, Iran, daerah provinsi Kunar di Afghanistan. Beliau merupakan aktivis politik, nasionalis Islam, pencetus dan perintis Islamisme dan Pan-Islamisme. Beliau pernah bertempat tinggal di Afghanistan, Indonesia, Iran, Mesir, dan Kesultanan Ottoman pada abad ke-19. Beliau digambarkan sebagai pribadi yang lebih memperjuangkan kaum muslim terhadap dominasi politik barat dibandingkan masalah teologi. 4. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir pembaharu Islam yang sangat berpengaruh di dalam sejarah pemikiran Islam. Pemikirannya membawa dampak yang signifikan dalam berbagai tatanan kehidupan pemikiran masyarakat yang meliputi penafsiran Al-Quran, pendidikan, sosial masyarakat, politik, peradaban, dan sebagainya. Muhammad Abduh memiliki murid yang ikut dalam pembaharuan Islam pada masa ini, yaitu Muhammad Farid Wajdi, Tantawi Jauhari, Qasim Amin, Sa'ad Zaghloul, Ahmad Lutfi Al-Said, Ali Abdul Razik, dan Taha Hussein. 5. Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha adalah seorang pemikir pembaharuan Islam yang sangat tangguh dan gigih dalam menyuarakan peran ijtihad. Dalam tulisannya, beliau menyoroti pentingnya akal untuk membuktikan syariah Islam di atas hukum barat. Itulah tokoh-tokoh pemikir yang membawa pembaharuan di Mesir.